14 Juni 2024 kita akan melaksanakan sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Ilir TK Islam Al-Kausar yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Prastiwi SPD. Baiklah, Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan perwakilan guru senior dari Ibu Dewi Kartika SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya untuk waktunya hari ini kepada kita semua. Ada acara aksi nyata budaya positif di TK Islam Al-Kausar oleh CGP Ibu Prastiwi. Semoga setelah menjadi guru penggerak sekolah kita menjadi sekolah penggerak, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah SPD. Padanya kami persilakan. Ini kita sama-sama mengangkat kedua tangan untuk berdoa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma qul lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma qul lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga CGP Ibu Prastiwi ini semoga sukses dalam melaksanakan sosialisasi aksi nyata budaya positif. Semoga dia dalam lindungan Allah, ya Allah. Semoga disukseskan selalu. Semoga diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, kesuksesan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum wa minna minkum ya karim. Baiklah, selanjutnya materi yang mengenai aksi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Prastiwi SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita hingga kita bisa berkumpul bersama di TK Islam Al-Kausar untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu guru semua, ibu guru hebat-hebat semua yang ada di sini. Sebelum kita mulai acara aksi nyata budaya positif, alangkah baiknya kalau kita SPG dulu ya. Ini sebelumnya saya adalah CGP dari Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Angkatan 10 tahun 2024 dari jenjang TK. Tetapi pada keseluruhan CGP ini dari semua jenjang kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan
ikan yang ada di daerah kita. Nah, ini adalah fasilitator Ibu Ini Febriani dari Jakarta. Ini saya Prastini dan ini Ibu pengajar praktik Ibu Kartika Sari Eka Putri Sarjana Pendidikan. Nah, ibu-ibu sebelum jangan tegang ya, santai saja ya. Nah, sebelumnya kita SPI dulu. Mau? Baik, kita mulai ya. Nah, duduk, siapnya duduk, yang rapi. Yuk. Sambil senyum. Iya, terima kasih. Nah, bagaimana ibu guru yang hebat-hebat? Sehat? Sudah semangat lagi? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Hai. Nah, ini tentang budaya positif. Ada pertanyaan yang kedua. Satu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang kedua adalah berilah contoh budaya positif. Ada yang bisa menjawab apa budaya positif? Tidak apa-apa, di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, mana ya? Siapa ya anak-anak ini? Ayo, siapa? Oh ya, Bu Junita, silakan. Mungkin menurut saya ya, budaya positif itu yaitu pendekatan atau kebiasaan yang positif yang
lakukan pada anak-anak kayak gitu. Contohnya mungkin kebiasaan ketika dia datang ke sekolah untuk saling bunuhnya, terus ketika masuk kelas dia melepas sepatu dan ditaruh di tempat rak sepatu. Mungkin itu aja Bu, ada yang lain? Kita beri tepuk tangan untuk Juliza. Ya. Ada satu lagi yang mau menjawab? Ayo. Ayo Ibu, siapa? Tidak apa-apa, tanya Ibu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Liza. Saya akan menjawab contohnya saja Bu ya. Ya. Contohnya budaya positif di rumah. Nah, di rumah pulang sekolah, melepaskan pakaian, Ya. digantung di tempatnya, sepatu, kaos kaki dimasukin dalam sepatu, di tasnya juga, pulang sekolah cuci tangan dulu. Nah, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Liza dan Ibu Juwita, bagus sekali jawabannya dan itu memang benar ya. Budaya positif itu merupakan kebiasaan yang kita lakukan terhadap anak-anak. Tetapi kita harus memberi contoh dahulu ya, tidak boleh yang hanya ayo kamu sini, kamu di sana. Itu tidak diperbolehkan. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah paham Ibu semua di sini tentang budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada konsep intinya. Ada berapa kita itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 poin ini ada bagian-bagiannya masing-masing. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Nah, itu seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Ada kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif sendiri, kabupaten, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Baik, nah ini tentang budaya positif. Budaya positif itu sebelum kita adakan, sebelum kita lakukan, itu pasti ada latar belakangnya dan mempunyai tujuan. Setelah itu tolak ukurnya apa saja. Terus ini masa yang terakhir adalah dukungan. Jadi kita membuat sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa kita membiasakan dengan budaya positif? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Itu semua nanti kita jabarkan di sini. Nah, ini latar belakangnya. Kenapa budaya positif kita lakukan? Ternyata belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru di sini, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, penguatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi sebelum kita menerapkan ke anak-anak, gurunya dahulu yang harus paham tentang budaya positif ya. Nah, jadi ibu guru kita harus sama-sama mempelajari, memahami apa ya budaya positif itu. Tidak yang susah-susah, dari yang hal mudah dulu kita pahami, baru kita mencari ya level selanjutnya. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuan budaya positif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif itu sendiri. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang dimaksud motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri sendiri, dari anak itu sendiri. Ya, kalau dari luar itu lain, karena anak hanya bisa disuruh, ya betul Bu Dewi, hanya disuruh aja, kalau dari sendiri nggak mau. Tetapi kalau timbul dari diri sendiri, yang kesadaran dirinya muncul, yang bagus itu akan berlaku sampai sepanjang hayatnya dia, sampai besar. Ya, dia nanti tahu apa ya setelah mandi, setelah dari pertama bangun tidur, melipat selimut, sebenarnya kita itu salah satu budaya positif yang diajarkan dan muncul dari diri sendiri. Nah, kalau ukurnya terlaksana diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas
yang bersama wali murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah anak mengantar susu. Ini penting ibu-ibu guru semua. Sepertinya mudah sederhana, tapi kadang kita terlena. Ya, contoh nyata, misalnya kita masuk jam 8, sudah tahu jam 8 mulai, berarti sebelum jam 8 kita sudah harus sampai di sekolah. Kita sosialisasikan sama anak-anak, jangan datang terlambat, tapi ibu gurunya terlambat. Nah, itu berarti kurang prinsipnya ya. Nah, seperti itu contohnya. Terus harus konsisten. Kita membuat kesepakatan di kelas. Kalau main apa sayang, nanti dibereskan, main tidak berebut, dan itu harus dipraktekkan. Jadi caranya bergantian. Kalau anak-anak yang membuat kesepakatan, ibu guru membimbingnya, pasti anak-anak konsisten dengan ide dan gagasannya. Nah, yang ini masa ini kalau hanya gurunya sendiri yang bekerja tidak akan terlaksana. Kita harus kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan wali murid. Karena apa? Karena kebiasaan dan kebiasaan tidak stop di sekolah, harus berlanjut di rumah, dipraktekkan juga. Nanti di sekolah kita mengajarkan seperti ini, menyusun buku seperti ini. Pas sampai di rumah tersebar kemana-mana, ya, karena memang biasa. Namanya orang tua itu tidak ingin anaknya capek, kadang-kadang kita membantu. Tidak apa-apa, sekali-sekali, tetapi anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Dukungannya kepala sekolah, tanggung jawab, murid, perlengkapan pembuatan keyakinan kelas ini bisa memakai kertas karton, kita tulis. Kalau misalnya untuk jenjang TK kan anak-anak belum lancar menulis, boleh dia dari kata-kata, nanti ibunya yang membantu menuliskan, gitu ya. Kita tempel di dalam kelas, jadi anak-anak tahu di mana tempat menaruh bukunya, di mana ngambil pensil, di mana dia harus cuci tangan. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran dirancang dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensi. Artinya pembelajaran yang berbeda-beda. Bukan kita membedakan anak ya, tetapi membedakan sesuai dengan usia dan perkembangannya. Makanya di sekolah TK itu ada kelas A antara 3 sampai 4 tahun dan 4 sampai 5 tahun. TKB 5 sampai 6 tahun. Itu apa? Itu untuk membedakan bahwa tingkat kematangan otak, kognitif, sosial emosionalnya, motorik halusnya, bahasanya itu tidak sama. Makanya guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, ini ya yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Berbeda apa? Menciptakan anak yang mandiri, bernalar kritis. Ini banyak nanya bu, bernalar kritis itu. Nah, ya, banyak nanya yang berhubungan dengan materi yang kita bicarakan. Kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Ini semuanya adalah profil dari pelajar Pancasila yang kita semua ibu guru kita ajarkan, kita terapkan untuk anak-anak murid kita di sekolah. Disiplin positif berasal dari kata disiplina tulisannya, tapi bahasa latinnya ada distrin. Artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab. Jadi belajar tidak instan, semuanya harus dilatih. Pelan-pelan kita tidak memaksakan anak ya, tetapi kita melatih, memberikan contoh. Nah, itu nanti lama-lama anak akan menyadari nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi berbahaya ya yang memakai ancaman. Awas ya kalau tidak dikerjakan. Nah, anak bukannya jadi pintar ya, ibu. Bilang anak berbeteran. Akhirnya besok tidak mau sekolah. Nah, itu banyak ya. Jadi yang perlu kita ingat sebagai guru adalah ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuan kita ya, ibu guru ya. Bisa ya? Bisa. Kalau kita berusaha, insya Allah ada hasilnya. Nah, ini ada contoh disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah TK Islam Al-Kautsar. Ya, kita saksikan dulu videonya ya, Ibu Kera. Baik, itu tadi itu tadi adalah contoh dari disiplin positif yang diajarkan ke anak-anak. Sebenarnya mudah sekali, tetapi kadang-kadang hal-hal seperti itu yang dianggap remeh itu nggak apa-apa, tetapi sebenarnya itulah yang terpenting. Anak-anak membiasakan diri apa yang harus dilakukan ketika dia membuka sepatu, di mana naruhnya, seperti itu. Mudah ya.
ini anak-anak di samping mengetahui kerapian, dia juga tahu tentang kesehatan, tentang tanggung jawabnya, dan dia tidak akan memakai sepatu temannya karena dia sudah tahu punya siapa, dia punya temannya, dia punya dirinya sendiri. Ini namanya penerapan disiplin positif. Lanjut lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan. Contohnya adalah ada 3 di sini. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada profil pelajar Pancasila yang seperti tadi isinya beriman, bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, dan kreatif. Yang IDO Primarius, program PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter Indonesia. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sebenarnya dari 3 ini saling berkaitan karena semuanya yang baik-baik, tidak ada yang tidak baik. Oke, lanjut ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah, siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia? Ibu-ibu, bu guru, apa kebutuhan dasar manusia? Ayo. Belum tahu. Kebutuhan dasar manusia udah air. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kita lihat di sini. Iya. Ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan adalah apa saja yang dikuasai oleh anak. Ya, dia bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa menulis, bercerita. Itu namanya penguasaan dia. Apa yang dia kuasai, itu penguasaan. Yang kedua, kebutuhannya apa? Kesenangan. Anak-anak itu selalu menginginkan kesenangan, ya. Gak usah anak, ibu guru aja maunya kesenangan terus, ya. Susahnya tidak mau, ya. Nah, kesenangannya karena prinsipnya anak-anak, utama anak-anak adalah bermain sambil belajar. Nah, ini kesenangan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang dari ibu guru, dari mamanya, dari papanya, dan dari teman-temannya. Ini sangat digambarkan ya sama anak-anak. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan yang positif. Dia ingin berkreasi, dia kepengen belajar apa, itu artinya kebebasan. Dia ingin bersikap seperti ini. Nah, apabila tidak kita arahkan, kebebasan tadi akan menjadi kebebasan yang negatif. Nah, hati-hati ya Bu Guru ya. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Apa yang dimaksud bertahan hidup? Bertahan hidup itu artinya dia mempertahankan diri dari kondisi apapun. Jadi kondisinya dia sedang tidak baik-baik aja, bagaimana cara dia menyikapinya? Ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasinya. Apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
saya. Ini motivasi perilaku manusia. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita pasti akan mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Ya kan? Kira-kira itu aman nggak ya untuk saya lakukan? Nah, pasti ada pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah konsep disiplin. Di sini ada dua, konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Banyak perbedaannya ya teman-teman ya. Nah di sini kalau yang gagal itu adalah dapat hukuman atau mendapat penghargaan. My email. Nah, hukumannya tidak enak ya kita mendapat hukuman seperti ini rasanya. Sedangkan mendapat penghargaan ternyata ada negatifnya juga. Kalau anak-anak kita setiap kali melakukan kegiatan kita kasih penghargaan, itu ternyata tidak baik ya. Kita selama ini salah. Tadinya kita luarkan itu tuh tanda rasa sayang, tetapi ternyata menjadikan hal yang tidak baik. Nah, yang identitas sukses adalah ini, mendapatkan stimulus, menghormati peraturan, keinginan waktu untuk merenungi kesalahannya, dan institusi. Murid bertanggung jawab untuk berlaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahannya. Jadi ini posisi kontrol restitusi. Ini penggambaran dari guru, ya. Di mana posisi kita ibu guru? Posisi kita sebaiknya di mana? Apakah penghukum? Tidak. Pemantau? Ya. Pembuat rasa bersalah? Tidak juga. Sebagai teman? Oke. Manajer? Oke sekali. Yang kita usahakan adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer, ya. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai guru menjadi teman dengan teman-teman, dengan murid-muridnya, menjadi pemantau apakah anak itu dipantau sampai di mana perkembangannya, ya. Terus menjadi manajer. Ya. My email. Posisi kontrol. Nah, contoh penerapan posisi kontrol itu. Nah, penghukum itu selalu dengan hukuman. Nggak bawa buku maju ke depan. Itu tidak berlaku ya untuk jenjang TK, karena itu akan merusak perkembangan otak anak. Yang tadinya mau berkembang jadi gugur, jadi dia ya psikisnya kena, besok nggak mau sekolah lagi. Nah, pemantau ini yang kita selalu mengingatkan, ya teman. Kita jadi murid itu tidak merasa takut kalau kita ajak ngobrol, ajak bermain. Nah, pembuat rasa bersalah tidak boleh juga, karena anak akan menjadi merasa bersalah terus, mengingat terus, itu ya. Jadi ini yang kita selalu mengingatkan, bagaimana kira-kira apa kesalahan kamu, apa kurangnya, kenapa tidak membawa ini, gitu ya. Itu caranya menyampaikan juga harus lemah lembut. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang terakhir ya, yang ke-7, pembentukan keyakinan kelas. Ini sangat bermanfaat untuk guru dan anak-anak di kelas. Karena apa? Karena dengan membuat keyakinan kelas, anak-anak akan konsekuen. Ya, misalnya saling bekerja sama, saling tolong-menolong, ya. Apalagi menjaga kebersihan bersama, ya. Pokoknya kalau membuat keyakinan kelas itu bukan dari gurunya, apa yang anak inginkan. Nanti teman-temannya setuju. Kalau setuju, harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang melanggar, ya. Itu konsekuen namanya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah
menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan anak di sekolah. Ya, tapi bisa juga kita praktekkan di rumah ke anak-anak kita. Jadi misalnya anak jatuh itu tidak langsung, kenapa saya jatuh? Kenapa itu? Ya, tanya dulu, suruh duduk, ditanya untuk menstabilkan identitas. Jadi biar dia itu stabil, enak diajak ngobrol, tidak kegopong-gopong. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan. Misalnya, Ari, kenapa kamu tadi jatuh? Ya, Bu, didorong sih. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi harus saling distabilkan dulu. Validasi tindakan yang salah itu kita mencari yang mana kesalahan anak dan bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu kan kamu yakin begini bukan. Jadi bagaimana apa yang kamu lakukan setelah kejadian ini? Aku maunya dia minta maaf, Bu. Kita tanya dulu bagaimana dia seperti itu. Mau, Bu, aku minta maaf. Terus setelah minta maaf apa lagi? Berjanji, Bu, tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu ya yang dinamakan menanyakan keyakinan. Di sini ada video yang telah kita rekam, itu anak-anak TK Islam Al-Kausar yang ada masalah ketika bermain dan saya memakai segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Ini yang kita lakukan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak-anak sudah hafal ya tentang keyakinan kelas.
bersih. Jadi sebentar, segitiga. Nah, terima kasih. Segitiga restitusi itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dengan anak, sehingga anak tidak akan lagi dendam nanti. Kan tadi sudah kita saksikan bersalamat, berpelungan, dia senang-senang semua. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi Mengimbau. caranya seperti itu kita mengatasi dan memecahkan suatu masalah. Baik, ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas semua ya. Ada yang mau bertanya tentang budaya positif? Cukup, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ibu guru hebat semua. Inilah tadi aksi nyata tentang budaya positif yang dilaksanakan di TK Islam Al-Kautsar. Semoga kita sebagai ibu guru bisa mensosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada para wali untuk memahami apa itu budaya positif, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, mandiri, kerjasama, dan Mengimbau. pendidikan yang berkualitas. Baiklah, demikian teman-teman semua, ibu guru hebat. Sosialisasi aksi nyata saya untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari guru penggerak selalu ingin memajukan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ivi. Demikian CGV Ibu Kastiwi dan para ibu guru atas partisipasinya. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan kata. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis lagi.